Opini Publik bersama saya Ahmad Juwana mengabarkan dari SMA Negeri 18 Garut, Jawa Barat. Inilah kabar selengkapnya. SMA Negeri 18 Garut merupakan salah satu lembaga pendidikan menengah atas yang hadir untuk mencetak generasi muda berkarakter, cerdas, dan berprestasi. Berlokasi di Perum Abdi Negara 1, Jalan Cidadap nomor 1, Desa Sindanggalih, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Sekolah ini menjadi wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi akademik, keterampilan, serta nilai-nilai moral dan sosial. Suasana sekolah tampak begitu hidup di ruang-ruang kelas. Para siswa sedang melaksanakan kegiatan belajar dengan penuh semangat. Didampingi guru-guru profesional yang berdedikasi, pada dinding kaca sekolah terpampang deretan trofi dan piagam penghargaan yang menjadi bukti nyata prestasi para siswa di berbagai bidang, baik akademik maupun non-akademik. Di area lapangan sekolah terlihat siswa-siswi sedang berolahraga dengan antusias, dipandu langsung oleh guru olahraga. Kegiatan ini bukan hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menanamkan disiplin dan prioritas. Sementara itu, di laboratorium komputer, sejumlah siswa sedang serius mempelajari teknologi informasi, menunjukkan komitmen sekolah dalam membekali generasi muda dengan keterampilan digital. Tidak hanya itu, ruangan perpustakaan juga menjadi salah satu pusat aktivitas belajar. Sejumlah siswa tampak asik membaca dan mencari referensi, menandakan bahwa SMAN 18 Garut mendorong budaya literasi untuk memperkaya wawasan dan memperkuat kemampuan berpikir kritis. Lingkungan sekolah pun tampak bersih dan terawat. Tempat sampah tertata rapi di berbagai sudut mencerminkan budaya disiplin dan kepedulian warga sekolah terhadap kebersihan serta kelestarian lingkungan. Tak kalah penting, suasana ruang guru mencerminkan kekompakan dan kerjasama para pendidik berdiskusi, merencanakan pembelajaran, dan berbagai pengalaman demi menciptakan suasana belajar yang lebih berkualitas. Dengan semangat kebersamaan dan moto berprestasi, berkarakter, dan bergaya saing, SMAN 18 Garut terus bergerak maju menjadi sekolah yang membanggakan bagi masyarakat Garut dan sekitarnya. SMA Negeri 18 Garut, maju bersama, sukses semua! Saat ini kami sedang berada di SMA 18 Garut, Karangpawitan. Alhamdulillah di sini sudah hadir Bapak Deden Wahyudin sebagai Wakasek. Juga di sini ada Bapak Depi Nugraha, operator. Begini Pak, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait pendaftaran ya Pak. Berapa jumlah murid yang mendaftar ke sini dan berapa yang diterima? Dan menggunakan sistem online atau offline, Pak? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya, Pak Ahmad. Di sini, Pak Ahmad Juanda ya, Pak Ahmad Juanda dari ini Publikmed gitu ya. Kami di SMA 18 Garut kemarin menerima siswa baru melalui SPMB itu 2 tahap ya. Dua tahap. Tahap pertama itu jalur prestasi ya, jalur prestasi gitu ya. Prestasi itu ada prestasi akademik, non akademik. Betul Pak. Ya prestasi akademik melalui jalur rapot ya. Pertama kedua ya, prestasi satu ya dari rapot, tetapi ada juga di situ tes standar gitu Pak ya. Betul. Nah, untuk tahun ini kalau sebelumnya hanya rapot saja. Hanya rapot saja. Sekarang ada tes standar itu secara online gitu kan. Iya. Kemudian juga ada prestasi non akademik gitu ya. Misalnya anak itu punya prestasi di olahraga. Betul. Ada juga jalur ketua OSIS itu sekarang ini. Jalur ketua OSIS ya. Oh. Jadi kalau di SMP-nya ketua OSIS itu ada kuotanya. Oh, ada khusus kuotanya. Ada khusus kuotanya. Oh, gitu ya. Ketua OSIS gitu. Atau ketua pramuka di sananya. Pramuka. Karena aktivis organisasi lah. Betul. Itu kemudian juga ada jalur afirmasi Afirmasi. itu ya keberpihakan lah ya.
Betul. Itu ada yang melalui KETM, Ya. KETM. Kemudian juga ada anak guru. Anak guru. Anak guru itu ada juga kuotanya. Ada juga Ada kuota. juga jalurnya Pak, kuota. Jalurnya. Mungkin apresiasi pemerintah, keberpihakan pemerintah terhadap putra guru gitu kan. Jadi kasana tuh ada ulah anak batur sekolah hari mana. Gitu kan. Betul. Ya itu. Kemudian juga ya jalur seperti itulah yang kami lakukan. Ada 2 tahap. Tahap pertama kita ini akan menolak gitu ya, ada sekitar 100 orang yang tidak lolos seleksi. Yang tidak lolos. Tahap kedua pun tadinya kami yang tidak lolos kan dari kuota sebelumnya itu kan 432 Pak. Kami awalnya itu diajukan itu karena 12 lomba, masing-masing lomba 36 orang. 36 Ya. Tetapi Pak Gubernur kan ada program Ya, PAPS betul. ya. Jadi pencegahan anak putus sekolah. Nah, dari situ ternyata bertambahlah gitu. Dari awalnya 432, pas pleno terakhir itu tahap 1 dan tahap 2 dijumlahkan itu sejumlah 503 orang. 503 orang. Itu yang diterima, Pak. Diterima ya. 503 ya, Pak. Jadi berapa lomba itu, Pak? Tetap 12 Tetap 12. Satu lombanya berarti isinya satu lombanya 42. 42. Ya. Kagero, Pak. Kita mengupayakan menggunakan strategi lah. Strategi, ya. betul. Karena Kagero tidaknya jangankan banyak sedikit pun kalau ya strateginya salah maka Kagero. Nah, di sini kan terdengar begitu banyaknya pendaftar ya, Pak. Ya. Yang masuk ke sini. Ini ada program unggulan apa saja yang ada di sekolah ini sehingga orang tua murid ini mau menyekolahkan ke sini gitu, Pak. Itu mungkin program-program unggulannya bagus-bagus di sini. Seperti apa saja program unggulan? Sebenarnya Pak ya kalau kami sih merasanya biasa-biasa saja gitu ya. Tetapi mungkin memang di sekolah kami ini ada program yang lain dari sekolah yang lain. Betul. Di kami itu ada disebut dengan PDS. PDS itu partnership dalam sistem. Ya. Jadi itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya itu kerjasama 2 sistem. Kerjasama 2 sistem. Jadi begini mungkin PDS ya. Kalau PDS ya saya jelaskan. Jadi anak kami di sini nanti kan pasca SMA itu anak tuh ada yang melanjutkan kuliah. Betul. Ada yang memang mau bekerja. Ada juga yang mau menikah. Ada banyak. Ya, itu. Kami kalau dulu kami itu menyebarkan angket di kelas 12, Pak. Kelas 3 itu sebarkan angket di awal-awal itu sehingga terpetakan mereka. Ya. Tapi sekarang kita mulai dari kelas 10. Kelas 10. Dari kelas 10 sudah didata. Ini mau kemana gitu kan? Nah, kelas 11 sebarlah di angket. Jangan-jangan ada perubahan. Betul, Pak. Nah, kelas 12 penetapan. Nah, di kelas 12 itulah kita beri perlakuan. Ya. Mereka mau kuliahnya kemana? Misalnya ingin jadi guru, ada juga yang ingin ke teknokrat, ada ingin di bidang kesehatan, misalkan jadi perawat, jadi bidan, jadi dokter, apoteker, farmasis gitu kan. Nah, kemudian ingin hukum, psikologi dan lain-lain. Ingin juga ke kedinasan TNI Polri, dan sekolah kedinasan. Nah, kita nanti kelas-kelasnya. Ada kelas guru, kelas teknik, kelas itu dipersiapkan. Ada juga yang mau bekerja. Nah, di semester awal setiap hari Rabu jam 10, setengah 10 lah ya setelah istirahat gitu, 2 jam itu mereka dipisah menjadi kelas-kelas PDS. Nah nanti yang mau kuliah kita beri pembekalan. Pematerinya siapa? Ada guru dari sini atau kita memanggil dari luar? Oh, ada yang dari luar ya? Dari luar, Pak. Misalkan untuk kelas keguruan kita ngambil dari IP. Ya dosen, mahasiswa. Betul. Ya. Kalau teknokrat kita kerjasama dengan ITG, Pak. ITG. Dulu STTG lah. Ya. Kalau yang kesehatan kita kerjasamanya dengan Stikes Karsahusada, Pak. Oh, kesehatan bagus. Ya. TNI Polri kita kerjasama dengan Polsek, Polres, Brimob, Koren, pematerinya.
Kemudian kalau mana lagi? Ke manajemen, ke ekonomi, kita bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi Uniga. Tuh, jadi mereka beri bekal kuliah itu masuk ke situ itu bagaimana, gitu ya. Kemudian cara belajarnya seperti apa, ada lembaga kemahasiswaan atau tidak, kemudian beasiswanya apa saja, lulusannya nanti mau jadi apa, gitu. Menarik Pak. Ya, tuh Pak ya. Iya, iya. Nah, nanti kalau dulu sih di pertengahan, jadi ketika libur semester 1 ke 2 mereka nggak libur, mereka PK Pak. PK itu kalau di SMK mah PKL lah Pak gitu ya. Tapi kan kalau PKL itu menerapkan ilmu yang diterima, kalau PK ini ya dia menimba pengalaman kerja atau pengalaman kuliah. Nah yang mau kuliah kita titipkan Pak di kampus-kampus itu. Mereka 1 bulan jadi mahasiswa tamu. Oh begitu ya? Iya, mereka ikut belajar. Ikut belajar. Yang keguruan kita titipkan di IPI. Berarti di sini banyak juga yang anak-anak yang berprestasi di bidang apa saja itu? Banyak Pak kalau prestasi, terutama anak-anak di sini prestasinya di bidang non akademik, ekstrakurikuler. Ya. Nyanyi sudah kemarin juara terus, kalau di Ciplas di Ramayana itu kemarin kalau nggak salah di boyong oleh anak-anak kita. Paskibra juga sama, PMR, Pramuka, ya. Kemudian silat juga Pak. Silat juga. Senin setiap upacara Senin kita umumkan Pak. Setiap upacara selalu Pak. Kemarin yang terakhir lah mungkin hanya 1 itu, yaitu juara balap sepeda. Balap sepeda. Unik-unik tuh ada balap sepeda. Ya, Semestabit Amna anak kelas 12 sampai S4. Ya. Kalau Senin sebelumnya waktu itu ada dari kebetulan pemimpin upacaranya dari Polsek. Itu paskibra, kemudian nyanyi, itu banyak prestasi. Silat juga, silat juga ada berapa anak itu prestasinya. Alhamdulillah Pak. Kalau prestasi itu. Nah terkait MBG Pak, apakah sudah masuk ke sekolah ini? Belum Pak, tetapi kita sudah MOU, sudah kerjasama dengan salah satu SPPG. Insya Allah mungkin menurut informasi sekitar bulan akhir September atau awal Oktober itu sudah mulai launching. Nah gini Pak, di luaran kan banyak rumor katanya sekolah gratis menurut MK juga gubernur kan. Tapi kan sekolah punya khas gitu Pak, seperti baju batik, olahraga dan atribut. Nah itu seperti apa di sini Pak sistemnya untuk yang itu? Kalau di sini yang mengadakan vokasi. Anak-anak silahkan beli tapi tidak dipaksa. Tidak dipaksa betul. Kalau misalkan ada warisan dari kakaknya, dari kakaknya masih bisa dipaksa. Masih bisa dipaksa. Kita nggak maksa. Kalau perlu silahkan beli, gitu kan. Kalau ada ini mau warisan dari saudaranya ya, itu bakal apa-apa gitu. Karena kan sama Pak. Yang tahun sebelumnya, iya yang tahun sebelumnya masih sama tidak berubah. Kecuali kaos olahraga yang sekarang berubah itu karena beda pembuat Pak. Beda pembuat. Kemarin itu yang sudah biasa dengan kita, ya mungkin karena sudah lama bosan gitu mundur, padahal kita nggak apa gitu. Malah kita nanya kenapa mundur, dia bilang gitu kan. Sudah terlalu lama, mungkin biar yang lain dulu masuk sudah. Nah untuk misalkan anak-anak yang orang tuanya kurang mampu Pak, ya itu dari sekolah ada bantuan seperti apa saja? Kalau kurang mampunya misalkan ini Pak, ada di sini juga anak yang bukan sebutannya ibunya itu sakit di kanker, kemudian ayahnya itu ya sudah merawat ibunya sehingga ya tidak punya penghasilan yang tetap, anaknya prestasi. Nah kita membantu transport. Kebetulan kan koperasi itu setiap RAT menyisihkan zakat. Nah zakat itu saya coba jangan keluar lah ke anak-anak kita. Dikasih transport tiap bulan 200. Oh, ada seperti itu. Transport, tapi kalau untuk jajan enggak Pak. Oh, gitu ya. Kita nyoba transport. Yang penting kan anak itu datang ke sekolah. Betul Pak. Mungkin hanya itu Pak yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Semoga sekolah ini ke depan semakin Amin. Demikian wawancara kami dari SMA Negeri 18 Garut. Terima kasih.